agama kepercayaan kita masing-masing ya. Satu, kalau menjalaninya itu berarti sholat dalam satu hari 5 waktu, dan dimulai dengan maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, dalam satu hari 5 waktu. Itu suatu pedoman yang ada di diri kita. Kalau tidak ada agama di kita, mungkin kita bisa salah arah atau tidak tahu siapa Tuhan kita. Dalam kehidupan sehari-hari tenang, damai, ya seperti kita saling menghargai satu sama lain. Di agama Islam tadi, kita sebagai kewajiban dalam setiap manusia muslim, yang dimana kita sholat dalam 5 waktu. Kalau bisa dibilang ritual tadi tidak jauh beda sih dengan agama yang lain, cuman ajaran dan tata caranya saja yang beda. Belum sampai sedalam itu, sedikit demi sedikit saya pelajari di negara kita Indonesia yang penuh suku budaya yang teramat banyak. Kita tidak bisa menyalahkan selain kita menghargai satu sama lain. Harus saling sama menghargai, saling sama mempelajari, bukan saling menjatuhkan, menolok-olok atau segala macam. Setidaknya di agama itu kita saling menghargai. Agama itu adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita butuh agama. Kita kemanapun pasti ada yang namanya peraturan. Nah, dari peraturan itulah yang menjadi turunan darinya agama. Adanya agama baru adanya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pandangan saya sih, agama itu ada sesuatu yang utama dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi kalau kita bicara soal kejiwaan maupun kerohanian. Tentunya penting dong. Nah, alasannya adalah karena apapun yang kita lakukan sehari-hari, kegiatan yang kita lakukan, kegiatan kita bersosialisasi dengan orang lain, itu kan wujud dari cerminan apa yang kita cerminkan dalam agama itu. Nah, itu penting dikarenakan kita hidupnya di Indonesia juga. Nah, banyak suku, banyak agama. Nah, di masing-masing agama kami itu pastinya ada yang mengajarkan toleransi juga, norma, etika. Itu kan semuanya diajarkan bermula dari agama. Oleh karena itu, menurut saya agama itu penting lah dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mengesankan untuk saya itu adalah doa. Nah, mengapa saya bilang doa? Yang pertama, kalau dalam doa itu kita seperti menyerahkan diri kita, seluruh kehidupan kita, keinginan kita, kehidupan kita ke dalam Bapak kita. Nah, Bapak dalam arti Tuhan di agama saya, atau ke Bunda Maria juga. Nah, perwujudan ini tentunya sangat membantu kehidupan kita secara pribadi, terutama kami umat Katolik. Kalau ada kita kekhawatiran atau kecemasan, kita dapat membawakan pergumulan kita dalam doa. Yang pertama itu pastinya kebanyakan ada sesuatu hal yang terpisah dalam kehidupan kita, dan juga ini sudah menjadi suatu formalitas. Nah, kalau kita mau bicara soal implementasi agama dalam kehidupan sehari-hari, untuk sekarang sudah sangat jarang terlihat. Contohnya apa saja? Hari Minggu contohnya, atau pas ada misa gitu, kita hanya pergi ke sana. Habis pulang, apakah kita ada membawa sesuatu gak dari sana? Kebanyakan sih jawab enggak. Nah, pengalaman saya secara pribadi pun seperti itu juga, Pak. Jadi kalau mau saya bilang apakah hal ini ada sesuatu yang terpisah, untuk zaman sekarang, yes, itu sudah terpisah. Dan betul, itu juga menjadi suatu formalitas lah itu sekarang. Ketika kita ada kecemasan, kita dapat membawakannya kepada Tuhan. Apalagi kalau ada beberapa kata-kata di Alkitab itu, dapat menjadi penguatan untuk diri kita sendiri. Karena kalau misalnya jiwa kita sehat, otomatis cara kita berpikir, cara kita bertindak itu juga sehat. Terutama kata-kata ayat-ayat yang ada di Alkitab itu sangat membantu dalam kehidupan saya.
Untuk zaman sekarang pastinya hanya sebagai identitas belaka saja. Karena orang-orang kan paling takut atau salah kaprah yang tidak beragama atau ateis. Nah, kebanyakan orang sekarang pun, kalau misalnya abang sendiri lihatlah, mau itu agama apapun, pastinya di Instagram atau di sosmed manapun pasti mereka foto-foto itu. Ada foto post di sosmed. Ya, jadi untuk sekarang sih hanya sebagai identitas belaka saja, bahwa menandakan bahwa diri kita itu sebenarnya beragama. Dan soal untuk yang sesuatu yang lebih transcendental seperti sudah next level lah, iman kita kuat, itu tentunya tidak mudah karena itu kan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita harus pisahkan, bukan kita harus pisahkan, tapi kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan karena itu dapat berdampak selain dalam kehidupan rohaninya, itu dapat berdampak juga dalam kehidupan sehari-harinya. Dan pada akhirnya ini akan memunculkan yang namanya pertikaian. Karena kita kan hidupnya dalam Indonesia nih. Dalam Indonesia tentunya banyak toleransi, banyak agama dan kaum. Nah, cukup saja kalau misalnya kita lihat mereka tidak sesuai dengan kita ataupun ada berbeda, ya kita hormati saja. Tidak perlu kita memaksakan kehendak kita kepada mereka. Lagi pula pun kalau kita memaksakan kehendak mereka, yang ada kita bukan membanggakan agama kita masing-masing, yang ada membuat suatu image, suatu wujud kepada orang lain bahwasanya oh ternyata orang dari umat ini ternyata gini-gini ya. Nah, justru bukan orang lain yang salah, gimana diri kita yang salah. Agama itu sistem kepercayaan dan keyakinan tentang Tuhan gitu ya. Dan akhirnya cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dari memahami pengajarannya dulu gitu ya. Jadi memahami kalau dari dalam kekristenan, dalam Kristen Protestan berarti belajar dari memahami Alkitab, dari mengenal siapa Tuhan yang diperkenalkan di Alkitab. Nah, baru dari situ bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, agama itu diperlukan supaya manusia bisa punya jalan supaya bisa kembali mengenal Tuhannya. Itu karena secara naturnya, secara naturnya manusia udah gak punya kemampuan buat kenal Allah, maka perlu agama sebagai alat, sebagai cara untuk menuntun manusia untuk kembali mengenal siapa Tuhannya itu. Nah, sebenarnya akhirnya secara sederhananya pengaruhnya ya di dalam praktek hidup ya. Cuma memang akhirnya ini akan sulit, akan jadi sulit untuk bisa dilihat karena memang akhirnya banyak orang-orang yang menjalankan agamanya tuh cuma sebagai Kristen KTP dan lain sebagainya. Tapi harusnya secara idealnya dan memang kekristenan itu adalah pengajaran agama yang mempengaruhi cakupan itu kepada keseluruhan aspek kehidupan. Maka seharusnya itu mengubahkan, mentransformasi orang Kristen di semua aspek kehidupannya. Maka pengaruhnya ya terwujud di pekerjaan, pendidikan, di keseharian, di semuanya harusnya nilai Kristen itu tuh mempengaruhi. Dan justru memang seharusnya itu jadi spirit ya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhirnya itu baru bisa terwujud ketika ya orang-orang benar-benar mengenal firman Tuhan ya. Ketika orang-orang cuma sekedar menjalankan itu sebagai rutinitas, maka akhirnya akan terlihatnya seperti yang pertama tadi gitu, ritual yang berjalan seperti biasa. Tetapi kekristenan sendiri sebenarnya bukan cuma sekedar bicara ibadah di gereja atau ibadah di waktu tertentu, tapi kekristenan itu bicara soal perubahan gaya hidup orang-orang yang sudah percaya. Bisa dibilang 50-50 lah ya. Ada orang-orang yang memang akhirnya menjadikan agama itu cuma sebagai identitas. Gak jarang aku juga ketemu ketika di Medan ini orang-orang yang cuma sekedar ya mau jadi Kristen supaya punya identitas aja gitu, untuk dokumen, untuk menikah, untuk lain sebagainya. Tetapi kemudian nilai sejati dari kekristenan adalah ya berbicara soal menghidupi iman itu ya, bukan bicara soal menghakimi sesama, bukan bicara soal menjelek-jelekan agama lain, tetapi justru membawa pesan bahwa Kristus lahir, mati dan bangkit untuk semua orang, sehingga bukan berbicara soal merendahkan agama lain. Agama itu sistem religi yang diterapkan kepada manusia untuk kepercayaannya kepada Tuhan ya gitu ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari sih biasanya agama itu sebagai pedoman hidup ya gitu ya. Karena seperti yang tadi ya, agama itu sebagai pedoman hidup kita. Tanpa agama, manusia itu ibaratkan hukum lah. Kalau dunia ini tanpa hukum, manusia itu bisa
suka hati, suka amburadul. Begitu juga dengan agama. Jadi dari agama itu manusia itu belajar lebih banyak tentang agama mereka. Agama itu pasti selalu mengajarkan yang baik, dan hal-hal yang baik itulah yang mereka bawa sebagai pedoman dalam hidup mereka gitu. Agama sih biasanya kita itu belajar lebih banyak tata krama, lebih banyak spirit-spirit tentang kehidupan manusia. Nah dari hal itulah kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita. Justru agama itu sebagai spirit ya. Kadang kita itu, contohnya kita saat kerja, kita itu ada masalah atau masalah kehidupan yang lainnya, justru kita itu berdoanya kepada Tuhan. Nah, dari itulah kenapa agama itu bukan terpisah dari spirit kehidupan sehari-hari, malahan menjadi tamengnya gitu, sebagai tameng dalam kehidupan kita sehari-hari. Di agama saya itu konsepnya itu dunia satu keluarga, di mana seluruh agama-agama lain kita juga menghargai. Setiap agama itu pasti diajarkan yang baik, tidak pernah agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Maka dari itu kita itu ibaratkan kita itu dari satu Tuhan yang sama, agama kita itu dari satu Tuhan yang sama, hanya saja cara mengajarnya itu berbeda gitu. Dan cara untuk membina diri dalam agama mereka itu, setiap agama itu punya masing-masing caranya tersendiri. Dan juga sekedar identitas rasa percaya diri itu sih salah ya konsepnya. Kita itu beragama malahan saat kita lagi jatuh, lagi tidak berdaya, malahan kita itu mencarinya di Tuhan, mencarinya datang ke vihara. Maka dari itu sebagai charger kita dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu kalau menurut saya seperti satu tuntunan lah, sesuai kepercayaan masing-masing orang ya, supaya bisa berbuat ya sesuai agama yang kita yakini, supaya kita bisa berbuat lebih baik dan lebih baik lagi untuk masyarakat dan untuk kita sendiri. Agama apapun itu, semua manusia harus berpegang teguh dengan agama yang diyakininya, supaya kita itu tidak salah melangkah, dan supaya kita itu bagaimana ya, bisa berjalan di langkah yang benar, di arah yang benar, sesuai dengan agama yang kita yakini masing-masing. Pertama, dari kecil kita sudah dididik, sudah dibina untuk mengikuti sekolah minggu, ya. Sampai kita dewasa, kita tetap diajarin untuk mengikuti semacam ritual kebaktian, kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mendengar ceramah, kegiatan baksos kita ikutin. Jadi itu tentu saja membawa efek yang sangat besar terhadap kehidupan kita sendiri maupun kehidupan kita bermasyarakat. Agama itu tidak bisa terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Itu setiap saat itu harus ada di hati kita. Yaitu mau agama apapun, kita tetap harus ada istilahnya Tuhan atau Buddha di dalam hati kita. Jadi kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan atau nabinya kita. Jadi agama itu dan kepercayaan itu harus menyatu di dalam diri kita. Agama itu harus menyatu dalam kita. Jadi bukan semacam cuman sebuah identitas bahwasanya KTP saya agama Buddha, maka saya cuman beragama berdasarkan KTP, tidak. Tapi kita beragama itu yang harus menyatu kita ya, harus dari hati kita. Jadi kita juga tidak, misalnya ada perbedaan dengan ritual atau agama-agama yang lain, kita tidak bisa saling mencemooh agama lain. Misalnya agama yang lain kan kadang-kadang seminggu sekali dia datang ke tempat ibadahnya. Sedangkan kita agama Buddha kan dianjurkan setiap hari kita datang beribadah. Jadi kita tidak bisa karena agama kita ini begitu terus kita menertawakan atau mengejek atau menghina
agama-agama yang lain. Kita itu harus tetap, walaupun berbeda-beda agamanya, kita itu tetap harus saling menghormati dengan agama-agama yang lain.